ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah sebagai orang-orang yang sukses, sebagai orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalamnya ibadah puasa sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan terhadap kita semua, agar kita terbiasa, agar kita terlatih menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan agar kita terbiasa mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah, yang mana untuk inilah kita diciptakan di dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, amal saleh dilipat gandakan pahalanya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan man salakha falam yughfar lah. Sungguh rugi, malang dan celakalah orang yang masuki bulan Ramadan dan kemudian Ramadan berlalu namun dosa-dosanya tidak juga diampuni. Padahal kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan sangatlah banyak. Dari mulai puasanya, demikian pula qiyam Ramadan atau salat tarawihnya, dan ibadah-ibadah lain menghapuskan dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua kebaikan menghapuskan dosa-dosa dan keburukan. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-salawatul khams
wa Ramadan wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka sungguh rugi sekali mereka yang telah masuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum juga diampuni, menunjukkan dia menyia-nyiakan bulan Ramadan, menunjukkan dia meremehkan bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang malang, yang kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari memperoleh kebaikan dan keutamaan dari bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang malang. Orang yang malang masuki bulan Ramadan, dosa-dosanya. Orang yang malang masuki bulan Ramadan, dia tidak memperoleh pahala yang banyak karena menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita memanfaatkan bulan Ramadan siang atau malam dengan beramal saleh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal saleh ibadah yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Karena banyak orang yang sudah beramal saleh ya, tetapi tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wa qadimna ila ma 'amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berhamburan, sia-sia. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh dari puasanya itu selain lapar dan haus saja. Dia tidak memperoleh pahala puasa. Ini disebabkan dia melakukan hal-hal yang bisa mungkin membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa mungkin dalam ibadahnya dia tidak ikhlas. Ya, dia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya karena menjaga nama baiknya. Kalau sampai dia enggak berpuasa, apa kata orang-orang? Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ibadah yang dia lakukan, prakteknya misalnya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau setelah dia melakukannya dia ditimpa oleh ujub. Ya, bangga diri dan merendahkan orang lain. Atau setelah dia melakukan amal saleh dia iringi dengan perbuatan buruk. Ini semua dapat mengikis kebaikan yang telah dikerjakan. Maka jaga puasa, amal soleh yang telah kita kerjakan dengan kita ikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuaikan amal kita dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai setelah kita beramal kita ditimpa oleh ujub, merasa diri kita luar biasa, bangga dan merendahkan orang lain. Dan jangan sampai pula setelah kita beramal soleh malah kita iringi dengan perbuatan buruk. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa, maksudnya adalah agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Di puasa kita dilatih mengendalikan diri kita dari memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu sebagaimana firman-Nya wa innan nafsa la'ammaratun bisu, biasa mendorong pemiliknya untuk berbuat kemaksiatan. Maka di puasa itu kita dilatih mengendalikan diri kita agar jangan mudah memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita lihat di tengah-tengah kita, di sekeliling kita ada para pelaku kejahatan, ada misalnya pencuri, ada pemabuk, ada peminum minuman keras, ada pemain judi dan pelaku kejahatan lainnya. Itu semua karena mereka tidak memiliki pengendalian diri, tidak mampu mengendalikan nafsunya. Ya. Sebabnya apa? Karena dia tidak mau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Tidak mau menjalankan ibadah puasa yang sebenarnya maksudnya adalah agar mereka punya pengendalian diri. Maka kalau kita lihat orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tadi biasanya karena tidak terbiasa mengendalikan diri atau mengendalikan nafsunya. Karena dia tidak menjalankan perintah Allah yang namanya puasa ini. Ya, puasa tujuannya adalah agar bisa mengendalikan nafsu kita. Sebagaimana kita mengendalikan nafsu kita dari makan, dari minum dan syahwat, supaya kita juga nantinya setelah Ramadan berlalu disodorkan, dihadapkan kepada kita perbuatan-perbuatan maksiat yang sejalan dengan nafsu, kita dapat mengendalikan diri kita. Demikian pula puasa maksudnya adalah agar kita terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun berat.
Puasa adalah ibadah yang berat. Seseorang harus menahan diri dari lapar, dari haus, dan dari syahwatnya, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari berjam-jam. Dan bukan hanya sehari, 2 hari, tapi sebulan penuh. Ketika seseorang sanggup melaksanakan perintah yang berat ini, maka nantinya setelah Ramadan berlalu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain akan ringan dia melakukannya. Demikian pula di puasa dia dilatih menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan nafsunya dari memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka yang bertakwa dekat dengan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'alla di sini menunjukkan yakni benar-benar akan terjadi, ya. Bukan hanya sekedar harapan tapi tidak ada bukti, tapi insya Allah akan terwujud. Mereka yang betul-betul menjalankan ibadah puasa lebih dekat kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua memperoleh kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan sudah Allah tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan keutamaan takwa, dan maka Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan amalan yang dengan amalan itu mereka bisa bertakwa. Itulah puasa yang kemarin kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan, demikian pula amalan-amalan lain yang disyariatkan di bulan Ramadan, maksud dan hikmahnya adalah agar kita terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita setelah Ramadan berlalu terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita hanya beribadah, hanya beramal soleh pada bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu kita tinggalkan amal soleh yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di seluruh bulan. Selama kita hidup di dunia, selama itu pula kita diperintahkan beribadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin, yakni kematian, ya. Kata ulama, la takunu ramadhaniyin, jangan kalian menjadi hamba ramadhaniyun, yakni yang hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Wa kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbani, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja. Mereka yang hanya pada bulan Ramadan saja disebut dengan ramadhaniyin. Kita tidaklah diperintahkan hanya pada bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pun tetap kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan kepada kita puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya agar menjadi cerminan bagi kita. Yakni sejatinya dan sesungguhnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang kita bisa berpuasa, malam kita bisa melakukan qiyamul lail, siang dan malam kita bisa membaca Al-Qur'an. Sebenarnya kita bisa. Maka kalau di bulan-bulan lain setelah Ramadan kita nggak bisa, itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita malas, tapi karena kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Ramadan, kenapa saya kemarin bisa berpuasa sebulan penuh? Kenapa? Kok kemarin saya di bulan Ramadan bisa melakukan qiyamul lail setiap malamnya? Demikian pula di bulan Ramadan saya bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Tengok, sebenarnya kita bisa. Kalau kita nggak bisa, itu karena kita malas atau kita kurang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dosa-dosa yang kita kerjakan, ya. Ini penyebab kita malas dan kurang semangat beribadah pada bulan-bulan yang lain. Maka istighfar, ya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarlah kepadanya agar kita dibantu untuk terus mengisi kehidupan kita di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Boleh jadi di awal dia punya semangat dan dia berazam akan mengisi hari-harinya dengan ketaatan, tapi di tengah perjalanan dia lemah, dia futur, dia kurang semangat.
Maka inilah pentingnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuannya. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk dapat mengingatmu, untuk dapat memperbaiki ibadahku kepadamu, dan agar dapat mensyukuri nikmatmu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa adalah agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka hendaknya setelah Ramadan berlalu kita buktikan dalam bulan-bulan yang lain, ya, ada perintah Allah laksanakan, ada larangan Allah Subhanahu wa taala jauhi. Jangan sampai kita kembali pada kebiasaan sebelum di bulan Ramadan, yang tadinya suka bohong, setelah Ramadan kembali lagi suka bohong lagi. Yang tadinya sebelum Ramadan malas salat berjamaah, setelah Ramadan malas lagi salat berjamaah. Yang sebelum Ramadan tadinya dia bakhil, ya, kemudian Ramadan dia terpaksa berinfak, setelah Ramadan bakhil lagi. Nah, ini berarti tidak terwujud, ya, tidak tercapai maksud dari disyariatkan berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan. Dan ini tanda amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada perubahan dalam kehidupannya, yang sebelum Ramadan suka berbuat maksiat, masuk Ramadan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan kembali lagi maksiat. Nah, ini tanda, ya, tanda tidak diterima atau sedikit sekali amal yang diterima. Karena tanda diterimanya amal seorang hamba adanya perubahan pada kesehariannya. Mungkin sebelum Ramadan suka berbuat maksiat, malas sholat berjamaah, atau malas baca Al-Quran, atau suka berbohong, atau pergaulannya dengan orang lain akhlaknya buruk, ya, tidak menjaga lisannya, dan suka mungkin berbuat zalim, ya, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Setelah di bulan Ramadan dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan berlalu ada perubahan. Ini tanda orang ini diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, agar kita menjadi orang-orang yang saleh, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan begitu kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencapaikan lagi kita ke bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memudahkan kita mengisi hidup kita dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya dan diberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.